warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Sore, Bu. Tunggu ya. Kemarin gimana praktikumnya? Masih aman? Mana? Masih, Bu. Alhamdulillah masih, Bu. Kita ngikutin ya. Bisa ya ngikutin ya. Siap, Jasmine. Nggak apa-apa. Saya coba tanya dulu, apa bedanya magnitudo dan intensitas? Silahkan dijawab. The difference between English. Tunggu. Nah, ada di sini juga ya. Siapa tadi yang centung gitu? Ada yang mau menjawab apa bedanya energi? Oh ya, Dimas, silahkan Dimas. Iya, Bu. Tadi Dimas keluar sebentar pas mau jawab ke pencet. Bedanya kalau yang dari Dimas tahu dan ya, jadi yang biasanya kita dengar itu gempa bumi itu satuannya magnitudo dan intensitas itu tuh adalah kayak bahasanya tuh kekuatan gempa buminya yang ya berintensitas seberapa gitu. Nah, kalau untuk nyebutnya itu lewat satuan magnitudo itu, Bu. Wait. Kok aku jadi bingung? Ulangi. Magnitudo tadi apa bedanya dengan intensitas? Jadi gini, Bu, kalau magnitudo itu Dimas nganggapnya satuan, di mana itu satuan gempa bumi. Jadi kayak kalau kita dengar gempa bumi dengan besar magnitudo sekian. Nah, kalau intensitas gempa bumi itu kekuatannya yang beneran, yang istilah itu intensitas itu kayak rentang kekuatannya gempa bumi itu loh, Bu. Dan yang itu tuh bukan, kalau magnitudo itu kayak penyebutannya lah gitu loh, Bu. Kalau intensitas itu secara seluruhnya gitu loh, Bu. Oh, oke. Ini sepertinya jawaban Dimas belum baca nih. Belum baca di internet atau baca buku. Ya, diterima, tapi saya belum bisa membenarkan benar atau salah. Coba lagi, barangkali ada yang mau menjawab. Wulan ya, Bu. Wulan, ya udah. Iya. Tunggu, tadi duluan Hilal atau duluan Wulan? Perasaan tadi duluan Mak Centung ya, gitu. Oh, duluan Hilal. Coba Hilal dulu. Izin coba menjawab, Ibu ya. Jadi perbedaan magnitudo dengan intensitas itu dari suatu gempa itu, kalau magnitudo itu dapat dihitung dari catatan dari alatnya tersebut, Bu. Sedangkan kalau intensitas itu didasarkan atas akibat langsung dari getaran bumi secara langsung itu, Bu. Maksudnya gempa bumi itu. Berarti akibat ya kalau intensitas ya? Iya, Bu, benar. Oke, kalau magnitudo berarti apanya? Itu catatan alatnya, Bu. Catatan alat. Oke, atau tadi kalau kata Dimas besarnya gempa. Ya. Besarnya gempa. Kalau intensitas tadi dikatakan Hilal apanya? Kerusakan. Ya. Iya, Bu, seperti itu. Besarnya kerusakan. Oke. Ditampung dulu. Kerusakan. Kalau dari Wulan tadi gimana? Iya, Bu, kalau dari Wulan itu kalau magnitudo tuh, Bu, yang untuk mengukur kekuatan gempa itu skalanya, Bu. Nah, terus kalau yang intensitas itu yang menyatakan apa? Iya, Bu, kerusakan kayak gitu, Bu, yang diakibatkan dari gempa. Kekuatan gempa. Nah, dari ketiga jawaban tadi benar ya. Jadi benar. Kalian harus bisa membedakan dulu bedanya antara magnitudo dan intensitas. Mungkin kelihatannya kalau dari kata gitu ya itu hampir sama ya. Intensitas kan kayak seberapa tinggi sesuatu gitu kan ya intensitas.
magnitude itu juga seberapa besar sesuatu, gitu kan ya. Jadi ini memperlihatkan kuantitas atau besaran sesuatu, gitu kan ya. Nah, cuma kalau di gempa bumi ini berbeda dan harus dibedakan. Oke? Jadi dua-duanya adalah kuantitas dari besaran ya atau besaran gitu ya. Magnitude itu adalah besarnya kekuatan gempa. Oke, jadi kekuatannya. Kalau intensitas itu adalah besarnya kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Jadi benar, poinnya adalah yang satu di kekuatan, yang satu di kerusakan. Jadi efeknya itu ya efek kerusakan itu. Itu yang menjadi poin penting dan kalian harus bisa membedakan. Oke? Jadi sebelum kita berbicara lebih lanjut ya, kalian harus tahu bedanya ini dulu. Jangan kebalik-balik. Nah, kalau namanya magnitudo, besarnya kekuatan gempa, berarti satu gempa ketika dihitung oleh daerah dengan jarak sekian ya, di kota A, dengan daerah yang jaraknya lebih jauh, ya R2 di kota B, kira-kira magnitudenya sama atau beda? Berbeda. Aduh, ibu sayang. Magnitud kekuatan besarnya. Sama Bu, kalau magnitud. Gimana? Udah satu sepakat atau belum? Besarnya gempa. Magnitud sama. Oke, magnitud. Jadi itu besarnya gempa, fokusnya itu di gempanya. Objeknya itu adalah gempanya. Besar atau enggak sih? Bukan kekuatan yang kamu rasakan. Kalau yang dirasakan itu intensitas. Oke? Efek kerusakan yang dirasakan. Oh, ini berarti harus di underline. Yang dirasakan. Nah, ini harus di underline banget. Intensitas. Jimmy, Berwadir. Oke, tulis dulu di situ, nanti saya absennya. Yang dirasakan, jadi harus digarisbawahi. Kalau magnitud itu bukan yang kita rasakan, tapi punyanya si gempa itu. Gempa ini punya besar berapa sih? Gitu ya. Besarnya berapa sih? Tapi kalau intensitas itu kekuatan, kerusakan atau dampak, enggak mesti kerusakan sih. Efek yang dirasakan ya. Efek yang dirasakan gitu. Jadi sekali lagi kalau di kota A dan B magnitudenya sama atau beda? Sama Bu. A sama dengan B. Oke, di kota ya, di kota A. Sama dengan di kota B. Sama, lah wong gempanya satu, gempanya si gempa ini kok gempa bintang gitu kan ya. Jadi magnitudenya satu. Kalau intensitas? Beda Bu. Berbeda Bu. Benar. Tidak mesti sama ya, berbeda-beda gitu. Tergantung jarak ya. Jadi ini tergantung jarak, tergantung magnitudo gempanya ya. Jadi malah intensitas itu bergantung magnitudo, bergantung dengan kondisi geologinya ya. Kondisi geologi nanti akan kita bahas, ada berapa aspek yang mempengaruhi intensitas. Tapi at least sampai sini dulu kita sepakat, kita samakan persepsi dulu. Dua-duanya benar skala yang mengkuantifikasi gempa, tapi yang satu adalah besarnya ya, yang satu adalah efek yang dirasakan, baik itu rusak maupun tidak rusak, gitu ya. Tuh. Nah, sekarang kita mau bahas magnitudo dulu, karena magnitudo itu penting. Nanti kalau kalian mau olah gempa apapun gitu, kalian mesti butuh magnitudo gempa. Gitu. Magnitudo gempa dihitung dengan tujuan mengetahui besarnya energi yang dikeluarkan. Oke, sama mau kamu di kota A, kota B, kota C, kota D, besarnya energi yang dikeluarkan gempa itu sama. Kemudian mengetahui besarnya fisis gempa, ya sama sih ya, fisisnya itu energinya berapa gitu. Kemudian memprediksi ground motion dan untuk mitigasi bahaya gempa. Ya, memprediksi ground motion itu kita perlu magnitudo.
gitu ya. Untuk estimasi untuk membuat peta bahaya gempa kita perlu magnitude gitu. Jadi penting kita perlu tahu magnitude potensi Sumatera Barat kena gempa itu magnitude berapa gitu ya. Kita butuh besar gempanya. Tuh. Nah, secara umum rumusnya itu adalah magnitude sama dengan log A per T, ada A per T maksimum ya, plus Q. Q nanti adalah koreksi dari jarak. Nah, di sini mungkin yang kalian agak bingung gitu ya. Kenapa? Jadi saya kasih tahu dulu, menghitung magnitudo itu menggunakan amplitude ya. Jadi ada magnitudo, tadi intensitas kita simpan dulu, ada amplitudo. Amplitudo itu apa? Kalau amplitudo waveform, amplitudo getaran seismik, amplitudo itu apa? Energi, Bu. Apakah energi? Itu Apa? bukan, Bu, yang ada gelombang, itu amplitudo yang tingginya itu dari Oke. Sumbu X atau sumbu Y? sumbu Y, Bu. Oke. Kok gerakan lagi sih ini tuh saya mau nulis getaran. Benar, amplitudo itu sumbu Y dari satu rekaman seismik ya. Jadi kalau ada rekaman seismik, ya, lah ini ngawur ya aku bikinnya. Amplitudo itu adalah puncak tertinggi atau pokoknya simpangan dari nol. Ini nol gitu ya, baseline atau kita sebut dengan baseline ya, garis ini itu disebut dengan baseline atau garis dasar. Nah, puncakan atau simpangan dari baseline dari titik nol itu amplitudo, oke? Amplitudo atau sumbu Y-nya. Itu jadi sekalian jangan bingung dulu ya istilah amplitudo, magnitudo gitu, jangan bolak-balik. Nah, kita menentukan magnitudo itu menggunakan amplitudo getaran seismik. Gitu. Getaran seismik. Kira-kira yang dipakai getaran tipe velocity, percepatan atau displacement? Displacement ya, karena di sini juga udah ini ya ditulis ya. Amplitudo ground displacement, benar. Jadi kita tuh dalam menghitung magnitudo, kita tahu magnitudo gempanya 6,9 skala Richter, enggak pakai skala Richter lah ya. 6,9 MB atau 6,9 MS atau 5,3 MW. MW enggak ding, MB atau MS ya. Nanti MW saya bahas lagi. Nah, itu menggunakan amplitudo dari rekaman displacement. Oke. Nah, karena kalian sudah dapat modul kedua, jadi saya harap nggak bingung ya, nggak abstrak banget di bayangan kalian ketika saya mengatakan displacement, velocity, atau percepatan. Gitu. Amplitudo tertinggi yang kita pakai. Jadi seumpama amplitudo tertingginya ini dari baseline. Nah, ini kita hitung berapa milimeter atau berapa mikrometer gitu ya. Dan periodenya berapa. Jadi A per T. A itu adalah amplitudonya, T itu adalah periodenya. Itu periode itu nanti gimana ngitungnya? Nanti kita lihat. Q itu adalah faktor koreksi terhadap distance. Nah, kenapa harus dikoreksi? Karena tadi sekarang kita ngomongin tentang amplitude, kita ngomongin tentang rekaman. Kira-kira gempanya di sini, terus ada kota A di sini, kota B di sini. Amplitudo rekaman seismiknya itu akan sama atau beda? Kalau amplitudonya beda, Bu. Gimana? Berbeda, Bu. Akan berbeda atau sama? Berbeda, Bu. Berbeda, oke. Thank you. Berbeda antara A dan B. Kenapa berbeda ya? Mestinya ini udah menempuh jarak yang lebih panjang ya. Udah teratenuasi, energinya sudah habis gitu. Sehingga amplitudo di B itu mestinya lebih kecil daripada amplitudo di A. Ya, amplitudo. Ya, amplitudo, bukan magnitudo. Begitu pula nanti di C di sini, D di sini, E di sini, ini kan amplitudonya berbeda-beda. Sedangkan seharusnya magnitudonya sama.
ya. Berarti kita harus melakukan koreksi distance. Gitu. Jadi kadang yang bikin kalian bingung adalah menghitung magnitudo itu menggunakan amplitudo. Amplitudo di setiap daerah itu berbeda. Berarti magnitudonya berbeda dong. Jawabannya tidak. Oke? Tidak. Karena nanti akan dikoreksi. Itu karena magnitudo itu miliknya si gempa. Gempa hanya satu. Punya energi tertentu itu tadi. Gitu ya. Jadi jangan bingung di sini, ya. Jadi ada plus Q-nya. Koreksinya ini berdasarkan fungsi apa? Berdasarkan fungsi distance, ya. Delta itu adalah distance, H itu adalah apa? Ini permukaan. Gempanya ada di sini, ada di kedalaman tertentu. Stasiunnya ada di atas. Stasiun A, stasiun B. H itu apanya? H? Kedalaman. Oke. Di sini nggak ada ya? Nggak ada. Kedalaman. Jadi alfa, theta itu adalah, kok theta apa sih ini? Delta ya? Delta itu adalah distance, H itu adalah kedalaman. Gitu ya. Jadi koreksinya adalah jarak dan kedalaman. Nah, sekarang membaca amplitude dan periode, kan di sini kita butuh A dan T. Itu ya. A itu mana? Tadi dikatakan A adalah simpangan tertinggi. Simpangan tertinggi dari baseline. Gitu. Jadi untuk menghitung, oke? Jadi seumpama ini gelombangnya, maka yang kita ambil bukan yang ini, oke? Tetapi yang atas ini, yang paling tinggi. Gitu. Ini dihitung berapa? B ini tadi displacement, oke? Displacement. Jadi satuannya adalah kalau enggak mikrometer ya milimeter, gitu. Tergantung instrumennya. Jadi bukan velocity atau bukan akselerasi. Nah, kemudian tadi kan per T. Nah, T-nya dari mana taunya? Kan kita enggak memfilter gitu. T itu kan periode. Periode itu adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali gelombang. Belum direkam ini. Salah. Oke. Nah, saya ulangi. A-nya itu adalah amplitudo maksimum, ya. Dihitung dari baseline atau dari 0 itu. Kemudian T-nya, T itu adalah apa tadi T? Periode itu apa? Periode. Waktu yang dibutuhkan. Untuk apa? Gelombang menjalar satu apa? Untuk membentuk satu kali gelombang ya. Satu gelombang itu kalau ini kita pakai gelombang sinusoidal, definisinya apa? Lembah dan puncak. Oke. Satu gelombang itu antara lembah dan puncak. Salah, kalau lembah dan puncak dia setengah gelombang. Kan satu gelombang itu kan gini ya. Tuh, dari sini sampai sini. Kalau baru dari lembah ke puncak berarti itu setengah gelombang. Ya. Jadi satu gelombang tuh dari puncak ke puncak. Ya, dari sini ke sini atau dari lembah ke lembah, ya, atau dari 0 baseline ke baseline lagi. Oke? Jadi anggaplah di sini yang dipakai adalah dari puncak ke puncak. Gitu, dari puncak ke puncak atau peak to peak atau dari lembah ke lembah. Ya. Atau dari 0 ke 0, ya, base ke base dari sini sampai sini. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi itu diukur. A-nya tadi berapa? Terus amplitudenya dari puncak ke puncak itu berapa? Gitu. Ya, ini dari puncak sini ke puncak sini itu berapa? Itu nanti
Nemulah ini log upper T maksimum ditambah Q. Q-nya dapatnya dari mana? Q-nya nanti ada grafiknya gitu. Tapi ini saya kasih tahu dulu secara umum itu seperti itu. Meskipun secara khususnya banyak banget yang harus dilakukan ya, koreksinya lah, apalah gitu. Jadi sampai sini cara ngitungnya kayak gitu dulu, umum. Nah, sekarang magnitudo gempa bumi saya teruskan. Penentuan magnitudo gempa bumi dapat bervariasi bergantung pada jaringan dan jarak stasiun dari sumber gempa. Ya, jadi magnitudo gempa bumi itu bervariasi. Coba sampai sini sebutkan beberapa magnitudo gempa bumi. Tadi yang udah jawab ada siapa? Sampai lupa nggak dicatat. Ada Dimas. Ada Wulan. Terus ada siapa lagi? Hilar. Terus? Siapa? Udah, 3. Baru 3 itu. Oke, yang lain silahkan menjawab. Gak usah malu. Jangan mau kalah sama 3 orang ini. Izin menjawab, Bu. Siapa? Ya, silahkan. Iya, Bu. Yang saya tahu magnitudo gempa bumi itu ada 3, Bu. Ada? Siapa yang menjawab ini tadi? Iya, Bu. Izin Oh, Sahat. Oke. Iya, Bu. Yang saya tahu magnitudo gempa bumi itu ada 3. Yang pertama ada momen magnitudo atau MW. Habis itu ada MS atau magnitude of surface wave. Habis itu ada MB atau magnitude of body wave. Oke. Body wave. Terus? Kok hilang? Oke lah. Terjawab. Tapi 3 ini ya. Suaranya saya tadi hilang. Momen magnitude, surface wave, dan body wave. Yang lain ada yang mau menambahkan? Barangkali ada yang tahu? Izin menambahkan, Bu. Silahkan. Royan apa siapa tadi? Anissa? Royan dulu. Royan. Ya. Kalau yang saya tahu tuh ada 4, Bu. Yang pertama skala Richter atau SR. Terus momen magnitude atau MW, magnitude body atau MB, terus magnitude surface atau MS. Oke, berarti ada tambahan SR. Oke. Ya, thank you. Yang lain ada lagi? Barangkali? Ya, Bu. Ramadhani tadi? Sama, Bu. Oh, sama. Yang lain udah nggak ada yang tahu yang lain? Maksudnya magnitude yang lain? Nggak ada yang tahu yang lain. Maksudnya magnitude MR? yang lain. Pernah dengar? MR? Pernah dengar? Magnitude lokal. Lokal tuh ya lokal. Enggak teleseismik, enggak regional. Lokal tuh ya lokal. Terus? Enggak teleseismik, MC? enggak regional. Magnitude kode? Terus? MC? Ini beda ya, bukan magnitude of completeness, tapi kode magnitude. Beda ya, bukan magnitude. Belum tahu? Oke. Nah, jadi nanti kita cari tahu. Ternyata ada banyak variasi dari magnitudo. Bergantung apa? Bergantung jaringan dan jarak stasiun, dan juga nanti besarnya ya. Nanti ada beberapa magnitudo yang tidak bisa dipakai untuk gempa-gempa besar. Ini kurang ya, tergantung besarnya juga. Kemudian bergantung pada frekuensi kontennya ya. Frekuensi konten. Nah, karena nanti besar itu bergantung juga pada frekuensi gitu. Jadi penentuan magnitudo itu bervariasi, bergantung jaringan, jarak yang paling penting, dan periode sama besarnya. Gitu. Nanti akan kita kenalan satu-satu. Sebagian besar perhitungan magnitudo menggunakan pengukuran amplitudo displacement pada domain waktu. Oke, ini sepakat ya yang ini tadi. Jadi kita menghitung amplitudo dari rekaman displacement dan dalam domain waktu, karena ini X-nya itu adalah waktu. Makanya kita bisa langsung menghitung periode dari si amplitude tadi, si rekaman tadi itu. Apakah ada yang dihitung dalam domain frekuensi? Ada. Momen magnitude nanti dihitung pakai domain frekuensi. Tetapi pada domain frekuensi juga sudah banyak digunakan. Gitu ya.
Jadi silahkan diresapi per kalimatnya. Karena faktor variasi geologi lokal itu mencakup apa? Ada atenuasi, ada amplifikasi gitu ya, ada litologinya gitu ya, serta posisi stasiun terhadap sumber gempa, maka pembacaan amplitudo juga bervariasi. Nah itu, tadi jarak juga gitu, pembacaan amplitudo bervariasi. Menyebabkan apa? Menyebabkan perkiraan magnitudo kurang optimal di at least ya maksudnya 1 jam pertama tuh di awal-awal waktu. Ketika ada gempa jeder 5 menit BMKG atau mungkin 1 menit BMKG langsung share informasi tentang gempa itu. Nah itu belum bisa dipercaya. Itu hanya kisaran saja. Karena penentuan magnitudo itu tuh rumit, oke? Jadi kalau di sini dikatakan magnitudo pada 1 jam pertama belum tepat dan harus direvisi. Gitu. Jadi kalau yang udah tepat itu yang udah berjam-jam. Kalau kamu udah ngecek lagi setelah berjam-jam itu mesti nanti akan diupdate. Nah itu yang udah bisa kita percaya. Kalau lagi awal-awal langsung keluar magnitude itu biasanya belum akurat. Oke? Gitu. Nah, kenapa kok di sini ada MS, ada MB ya, ada surface, ada pakai body, ada pakai moment, ada pakai kode gitu ya, itu nanti tergantung pada jenis gempanya, bukan jenisnya, tetapi bergantung pada dia gempa dangkal atau gempa dalam, dia gempa besar atau gempa kecil gitu. Gitu. Oke, clear ya sampai sini? Nah, ini sebenarnya adalah ringkasan dari pertemuan kita. Cuma saya taruh di depan supaya kalian punya bayangan terlebih dahulu. Tipe-tipe magnitudo tadi di sini ditulis ada 1, 2, 3, 4 yang kalian jawab. Tapi masih ada lokal magnitude, ada kode magnitude, yang lain juga sebenarnya masih ada lagi gitu. Nah, tipe-tipe magnitude. Tadi kita sudah tahu bahwa magnitude itu sangat bervariasi, tipenya ya yang bervariasi. Bergantung pada apa? Bergantung pada jarak, frekuensi, dan besar kecilnya gempa. Contoh di sini magnitude lokal. Magnitude lokal itu hanya digunakan untuk event dengan magnitude kurang dari 6 atau 7. Gitu. Jadi dia nggak bisa kalau untuk magnitude untuk gempa besar kayak gempa Aceh gitu nggak bisa pakai magnitude lokal. Gempa Aceh juga nanti nggak bisa pakai magnitude body, gitu ya. Dan jarak kurang dari 1.500 kilo, makanya disebut dengan lokal. Jadi kita nggak bisa ngecek seumpama di Jepang ada gempa, terus kita ngitung magnitude lokalnya, ya nggak bisa. Itu ya, magnitude lokalnya ya untuk stasiun yang kurang dari yang di sini 1.500 kilo, gitu. Dan frekuensi bandnya itu 1 sampai 20 Hz. Gitu. Jadi kita harus pakai di frekuensi band ini. Gitu. Magnitude koda. Koda itu adalah ekor. Jadi kalau ada gempa, ada rekaman seismik, gitu ya. Nah, udah selesai nih gempanya. Ya mesti masih ada sedikit gerakan sampai akhirnya dia baru selesai. Nah, koda itu adalah ekor. Jadi mungkin seismiknya atau gempanya tuh udah selesai di sini, tapi dia masih ada ekor. Jadi full panjang rekaman ini tuh biasanya dipakai itu koda. Dan ini magnitudenya kurang dari 5 dengan jarak kurang dari 1.500 kilo. Gitu. Jadi ini boleh dicatat ya karena ini bisa jadi kesimpulan. Gitu. Kemudian body wave. Body wave magnitude berarti kira-kira yang digunakan untuk menghitung magnitude MB itu dia akan menggunakan amplitude gelombang apa? P, Bu. PS. P. Ya. T, Bu. Oke, P atau S, benar banget karena dia pakai body. Dan di sini digunakan untuk teleseismik. Teleseismik itu jarak lebih dari 20 derajat. 20 derajat itu kan berarti 20 kali 111 kilo. Berarti kan berarti berapa tuh? 2.222 kilo. Nah, untuk jarak di atas 2.220 kilo itu kita bisa menggunakan MB. Gitu. Makanya kalau mungkin kalian nyari katalog ya. Katalog kalian pakai
katalog, GSN, kalian pakai pakai jaringan GSN, jaringan global, dia nangkepnya teleseismik kebanyakan nanti, atau biasanya nanti satuannya adalah MB. Karena dia digunakan untuk teleseismik. Itu ya, beda dengan lokal, beda dengan kode wave. Itu ya, beda dengan lokal. Magnitudenya tetapi dia hanya bisa maksimumnya 7. Nanti ada penjelasannya. Kenapa dia maksimumnya hanya bisa 7 atau bahkan ada yang mengatakan 6,5. Di atas 6,5 dia udah nggak bisa dipakai. Itu jadi MB itu hanya bisa digunakan untuk gempa dengan magnitud di bawah 6,5. Gitu. Dengan jarak 20 sampai 100 ini teleseismik. Oke? Frekuensinya 1 Hz atau di atas 0,3 Hz. Gitu. Jadi kalau kita mau menghitung MB, kita harus filter dulu gelombangnya di periode 1 detik. Oke, 1 Hz kan berarti periodenya 1 detik. Gitu. Kita nggak bisa pakai yang periodenya bukan 1 detik. Atau di sini 0,3 Hz. Atau 30 detik. Gitu. 1 sampai 30 detik. Gitu ya. MB. Dan perhatikan cara penulisannya. Jadi kalau lokal magnitude itu M besar sama L kecil, tapi L kecilnya jadi indeks. MC itu MC gini. MB itu M kecil, kemudian B-nya juga kecil jadi indeks gitu ya. Nah nanti ada broadband body wave magnitude. Nah, jadi dia pakai body wave, tapi kita pakainya yang broadband. Artinya frekuensinya itu lebih dari 1 Hz. Gitu ya. 1 dibagi 0,2 kan berarti 5 ya. 5 Hz. Gitu. Sampai kalau 30 sekon itu 1 dibagi 30. Masalah. Ini ada yang menyalakan mic? Siapa? 1 dibagi 30 itu berarti 0,3 Hz. Dengan jarak yang sama dengan MB. Sahat, adakah yang mau disampaikan? Maaf Bu, Mic-nya masih nyala? Oke, thank you. Gitu ya, broadband magnitude. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau broadband magnitude, kalian perhatikan simbolnya M kecil B besar. Itu ya, M kecil B besar. Jadi kalau yang MB biasa, M kecil B kecil, kalau broadband M kecil B besar. Jadi ketika nanti kalian baca katalog dan menemukan simbol-simbol ini, at least kalian sudah tahu, oh ternyata dia pakai magnitude ini ya, oh ternyata dia pakai magnitude ini ya, gitu. Ya, jadi jangan dibaca semua magnitude itu SR. Enggak, kayak mbah-mbah kalau membaca semuanya SR. Ya, tapi kalian yang sekarang mahasiswa ngambil geofisika, lagi belajar seismologi. Oke. Orangnya sama Pak untuk di magnitude. Nah, kalau surface magnitude berarti menghitung menggunakan amplitude gelombang. Gelombang apa? Rally dan Oke, benar. Gelombang surface ya, berarti bisa Rayleigh atau Love. Nah, gelombang surface itu terbentuk. Berarti kira gempanya besar atau kecil? Besar. Jadi dia bisa digunakan sampai magnitude 8. Kalau gelombang kecil, kalau gempa kecil malah ya, kalau gempanya kecil, tapi kalau gempanya besar dia sudah bisa terbentuk gelombang permukaan. Jadi surface wave itu biasanya untuk gempa besar. Dan dia juga teleseismik. Telenya itu malah sampai 160 derajat. Itu gempa besar mengaliri gelombang permukaan itu dia bisa mengitari bumi berkali-kali gitu ya. Jadi dia bisa dihitung sampai jarak 1.600 derajatnya sangat lama, perhatikan 18 sampai 22 sekon karena gelombang itu. Kalau ini tadi ini kan berarti berapa? Satu sekon ya. Gelombang body itu biasanya pakainya 1 sekon atau di sini malah 0,2 sekon. Ya kasus khusus lah kalau sampai 30 sekon gitu. Nah, tapi kalau Rayleigh atau surface ya, kita pakainya periode panjang 18 sampai 22 sekon. Dan satu catatan, surface wave kira-kira bisa digunakan untuk gempa dalam atau tidak? surface wave bisa digunakan untuk gempa dalam. Bisa tidak gempa dalam? tidak, Bu. Tidak ya? Sepakat ya? Ya, karena gempa dalam. Gempa dalam
biasanya tidak menghasilkan surface wave. Yang menghasilkan surface wave ya mestinya gempa yang dangkal, yang lebih dangkal. Ya, gempa dangkal, gempa besar itu menghasilkan surface wave. Tapi kalau gempa dalam itu biasanya tidak. Jadi ini untuk gempa dangkal. Ini. Nah, gitu. Oke? Itu. Kemudian broadband surface wave sama MX kecil yang masih menghitung Vmax. Oh iya, sorry. Tadi yang broadband itu bukan tapi amplitude di velocity. Oke? Itu yang membedakan antara MB biasa dengan MB besar, itu dia ngukurnya di velocity. Amplitude di sama yang broadband surface-nya di kerak dangkal ini ya, kerak dangkal source depth-nya kurang dari 60 km pada periode antara 2 sampai 60 sekon. Ini juga sama long period dan jarak ini saya salah ya, 20 sampai 1600 derajat. Ini saya khawatir saya salah, ini mungkin 20 sekon ya. Coba saya cek dulu. Broadband surface. Oh benar kok. Oh 2 sampai 6 deh. Ya. Oh ya 2 sampai 6. Dan periodenya juga 2 sampai 6. Oke, itu enggak salah, sorry. Gitu ya. Untuk magnitude lebih besar dari 4. Ingat tadi surface wave, broadband wave, broadband surface itu digunakan untuk gempa besar karena gempa besar yang sudah memiliki gelombang permukaan dan gempa dangkal. Jadi ini MS yang broadband itu dari 4 sampai 9. Ini kepotong ya nulisnya, jadi MS yang gede itu antara 4 sampai 9. Nah, mulai dari 1 sampai 6 itu dia tergantung oleh jarak, tergantung oleh periode, ya kan? Tergantung oleh besar kecilnya gempa. Jadi beda-beda. Nah, sekarang ada magnitude terakhir yang dia lebih powerful. Dia bisa digunakan untuk semua gempa pada jarak berapapun dan magnitudo berapapun. Kenapa? Karena MW tidak dihitung dari amplitudo. Jadi dia nggak tergantung jarak, nggak tergantung apakah dia sudah ada surface wave atau belum, apakah body wave dominan atau tidak, itu dia tidak berpengaruh. Makanya kalau untuk processing seismologi ya mau apa itu biasanya kita menggunakan momen magnitude. Dan yang paling dipercaya dari semua magnitude itu adalah momen magnitude. Jadi kalau seumpama kalian ada gempa, kemudian ada informasi BMKG atau mungkin informasi awal, report pakai MB, atau pakai MS, atau pakai ML, kemudian ada report pakai MW. Yang kalian percaya adalah yang MW, gitu ya, karena MW itu sudah merepresentasikan energi gempa sesungguhnya. Kenapa? Nanti kita lihat. Oke? Sampai sini kita udah punya gambaran ya kalau magnitude itu bervariasi bergantung pada itu tadi jarak, periode besar itu. Kenapa? Karena ini tadi ya, seumpama body wave kita butuh P dan S. Kalau kita butuh P dan S yang jelas berarti kita pakai teleseismik dengan frekuensi 1 Hz. Kalau kita mau pakai surface wave itu butuhnya adalah gempa dangkal dan besar. Kita butuh speedboat dan lain-lainnya tadi itu. Nah, kemudian apa limitasi dari tipe-tipe magnitudo tadi ya? Jadi ini limitasi atau keterbatasan. Masalah dari beberapa MW adalah magnitudo tersaturasi. Tersaturasi itu seperti apa? Tersaturasi itu stagnan ya. Jadi di atas magnitudo tertentu, magnitudo yang terhitung tidak akan bertambah meskipun energinya semakin besar. Jadi meskipun ada gempa, saya akan kita contohnya,
gempa pecah yang 9,2 MB, ketika kita hitung menggunakan MB, maka dia akan stand 6,5. Nah, ini kan sangat tidak representatif ya, underestimate. Gitu. Kita ini. Nah, ini contoh. Ini ada beberapa gempa mulai dari 1966, 1970 sampai ya 1960 gitu ya, Alaska gitu. Kita lihat body wave magnitude MB. Ini biasa bukan yang terakhir 1966 5,4. San Fernando 1971 ini gempa besar karena sesar San Andreas 6,2. Loma Prieta ini juga gempa besar 6,2. San Francisco juga karena itu ada Alaska 6,2. Alaska deh yang paling kelihatan. Ketika kita cek, oke lah kita lihat surface-nya dulu. Surface dihitung pakai surface 5,9, San Fernando 6,6, Loma Prieta 7,1, San Francisco 7,8. Ini semuanya gempa besar ya, jadi dia udah punya surface magnitude, dan surface magnitude itu lebih mudah di amplitude dan periodenya karena ada low frequency. Chili lihat, saya lihat, magnitudo sesungguhnya. Oke sih, MS benar. Loma Prieta 6,9 malah lebih kecil. San Francisco 7,9, Alaska 9,1, Chili 9,5. Bandingkan dengan surface, dia hanya di stagnan di 8,4, 8,2. Alaska pada itu malah hanya 6,2 gitu. Jadi ada magnitude limitation dari beberapa tipe magnitude. MB itu hanya bisa digunakan untuk magnitude kurang dari 6,5 seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi MB itu hanya untuk 6,5. Produk itu tetap terhitung 6,5 gitu. Ini masa ada gempa 9,1 dia ngitungnya 6,2 ya kan? Nah, MS itu dia juga tersaturasi itu maksimumnya di 8. Jadi MS itu hanya bisa nggak pakai MS. Ya, pakainya MW, moment ini namanya saturasi. Jadi stagnan. Gempa besar udah nggak bisa dihitung lagi pakai magnitude itu. Oke? Makanya kalau kalian nanti download katalog, kalian coba cek. Kalau ini 5, 6, 4, 4, 5, 4 gitu. Kalau gempa besarnya ya. Nah, sekarang kita ke lokal magnitude. Sampai sini udah bisa dipahami ya, ada limitasi, ada saturasi magnitude. Magnitudenya akan tersaturasi. Lokal magnitude itu sebenarnya adaptasi dari skala Richter. SR itu kenapa tidak digunakan? Karena SR itu memang pertama kali magnitude ditemukan. Yang menemukan siapa? Pak Richter. Tapi Pak Richter pengamatannya itu hanya di sekitar California, hanya menggunakan stasiun Pasadena, ya, hanya menggunakan alat namanya seismograph Wood Anderson. Oke, jadi SR itu hanya menggunakan seismograph Wood Anderson, hanya dihitung dari stasiun Pasadena, California, ya, dan hanya lokal di sekitar California gitu. Jadi Bapaknya itu bandingkan ya antara amplitude gempa. Jadi lognya itu adalah log membandingkan antara amplitude gempa yang mau dihitung dengan amplitude referensi. Jadi referensinya itu apa? SR yang dianggap gempa yang dianggap 1 SR itu adalah gempa yang kilo dan amplitudenya itu adalah 1 mm. Nah, ini yang dianggap 1 SR. Lainnya apa? Lainnya adalah perbandingan. Jadi amplitudenya itu dibandingkan. Kalau lebih besar dari ini sekian, berarti SR-nya sekian. Kalau lebih dari ini, instrument Anderson seismogram. Kalau sekarang pakainya apa? Gural. Ya kan? Pakainya apa? Apa sih merek-merek seismograf yang bagus gitu ya. Saya tahunya Gural aja. Yang lain coba. Untuk di luar California. Kalau di luar California, maka SR ini tidak bisa digunakan. Oke? Jadi kalau ada orang berbicara berapa SR itu berarti masih orang awam. Karena SR katakan sama magnitudo ditemukan oleh Pak Richter itu SR. Gitu. Tapi itu untuk kita California. Itu ya. Nah, SR ini kemudian diadopsi, oke lah, jadi itu kalau lokal itu artinya ya lokal. Tadi di stasiun 1000 kilo. Itu gimana? Gitu ya.
Jadi rekaman seismiknya itu diubah sehingga dia itu mirip dengan rekaman yang dan semua gitu ya, paham nggak? Jadi contohnya ini. In order to use ML, jadi untuk menghitung magnitude lokal, maksimum amplitude harus dibaca pada trace yang disimulasikan di Wood-Anderson response. Jadi ini tekniknya ya, ada sendiri gitu, kayak kalian kemarin praktikum di pertemuan kedua gitu. Jadi pokoknya ini originnya kayak gini. Ini harus kita koreksi responnya, ya, koreksi respon instrumennya. Misalnya kalian praktikum respon instrumen, respon langkah, ya, displacement, velocity. Nah, karena harus mengalihkan dengan Wood-Anderson respon instrumen. Gitu. Jadi ini origin trace-nya, original kita olah pakai DA gitu. Baru nanti kita pick amplitude periodenya apa hitung. Gitu ya, bisa ya. Jadi mana tabel Q-nya. Jadi kalau distance, nah di sini dia cuma koreksinya tidak ada faktor kedalaman hiposenter karena yang gempa dan koreksi sekian, distance 10 derajat ya, ini derajat, ingat semuanya dalam derajat 1,5 dan range-nya sampai distance 600 itu 4,9 gitu, sampai sedih. Oke. Yang lain gimana? Kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan. Gitulah, seismologi itu menyenangkan kalau orangnya suka. Kalau saya suka, jadi menyenangkan. Itu ML. ML itu nilainya sekarang ML ini dihitung seolah-olah jadi SR gitu ya. Jadi biasanya kalau bilang SR itu kita aja itu L. Tuh. Kalau ada yang DX gitu. Kemudian sekarang yang body magnitude. Rumusnya itu masih sama ya. Log A per T plus Q. Q-nya kalau di sini sudah sebagai fungsi H. Kenapa fungsi H? Karena kita pakai body wave. Body wave itu untuk gempa dalam juga. Gempa itu berat ya. Tapi kalau gempa dalam itu kan nggak bisa. Nah, jadi di sini ada H. Nggak hanya koreksi jarak, tetapi koreksi dalam. The magnitude is calculated from the maximum amplitude. Masih sama, dihitungnya di amplitude direkam pada seismograph short period. Oke, jadi pakai yang short period. Jadi periode udah tadi kita cuma satu P. Untuk permukaan kita pakai periode atau besar? Pakai periode apa? Dijawab. Sembayang pendek. Wah, ini sekarang pendek. Tapi kalau udah 10 sampai 20 ini panjang ya. Periodenya 1, 2, skor kan dia. Gelombang P itu kita pakainya short period. Oke, jadi untuk menghitung magnitude body itu kita butuh amplitude maksimum gelombang P yang pada seismograph short period. DEW fase adalah gelombang P sebelum fase PP. Oke, di UTS kalian kemarin kalau kalian lihat itu kita kasih seismogram ya pasnya jelas. Di ini P, ini SS dan seterusnya, ya kan? Nah, gelombang P tadi kan digunakan untuk teleseismik. Kalau teleseismik berarti dia memiliki fase P, SP, ini fase P sebelum fase PP. Yes. Kalau kalian ada yang bingung, silahkan langsung interupsi saja. Gitu. Ingat, body wave itu untuk teleseismik. Jadi untuk koreksi yang bawah itu adalah jarak dalam derajat ya, delta derajat, yang sumbernya adalah derajat kedalamannya 100 kilo. Berarti koreksinya berapa? Koreksinya 2,5 ya. Ini kita ngikutin lain 2,5. Jadi nanti di sini plus 2,5. Gitu. Semua dapatnya berapa? Log kompor 2,5 gitu. Gitu ya. Nanti kalau ada gempa jarak itu kedalamannya 300, berarti ini koreksinya 1,75 dan seterusnya. Ini digunakan untuk koreksi instrumen, koreksi jarak dan kedalaman. Dan yang dikoreksi hanya jarak, nggak pakai kedalaman. Nah, tadi kan dikatakan MB itu yang kita baca adalah amplitude maksimum P di seismograf yang ternyata seismografnya P
harus dibawa ke SP, short seismograph. Jangan kasih pra 2, short, gitu ya. Yang Wood Anderson itu kan mau hitung ML itu harus pakai Wood Anderson, ya harus kali responnya Wood Anderson. Dan T-nya berapa? Jadi bisa digunakan untuk menghitung ini. 5 1 maka 8 dan buat maksud itu 0,05 ya 6 lah gitu ya anggaplah ini ada flash. Jadi kalau akan ya gelombang ya kemudian Fourier transform maka kalian akan dapatkan data di grafik kiri itu ada nah ini nas spektrum yang begini nah itu gelombang kalian kalau kalian FT kalian akan mendapatkan ini spektrum ya spektrum ya ini ya ini apa ambil kita seret gitu seret gitu ya. Nah jadi ini diambil lurusnya saja, oke? Ya ini ya ini yang kusuk gitu kan ya. Nah kemudian yang dari sini apa yang ingin saya sampaikan adalah periode perhitungan. Jadi ke sini lihat. Nah, oke, kita menghitung jadi kan. Nah, bagian lurusnya kita untuk magnitude. Dan tadi atasnya adalah 1 Hz. Dan dari 1 Hz ini sudah nggak lagi ada di sini. Ya, posisinya sudah melewati dari garis lurus. Dia sudah ke bagian melurus yang ke sini. Tuh. Nah, kalau dia sudah ke bagian seperti ini sudah tidak ada benang itu terus digunakan ulahnya itu. Kayak di sini bisa 5,6 ke dia geografi itu. Dia apa jadi 3,5 kemudian kecil kemudian langsung meluruh. Nggak bisa digunakan MB. Jadi bedanya ML. Sorry, interface. MS. Itu tadi yang dipakai adalah 20 sekon, ya kan? Periodenya adalah 20 sekon. 20 sekon itu berarti kalau jadikan frekuensi itu berapa tuh? 0,05 Hz. Ya kan? Kita pakai 0, jadi nanti sini. Tuh. Magnitudo sekian, oke, masih kena di garis lurus. Magnitudo 2, magnitudo 3 masih kena di garis lurus. Magnitudo 4 masih di garis lurus, 5 juga, 6 juga, 7 hampir. Yang ini sudah jauh dari garis lurus. Sehingga dia akar satu masih di magnitudo. Dia anggaplah di sini dikatakan magnitudo 6. Gitu. Paham ya? Tuh, makanya kenapa hasil yang paling tepat yang mana? MW. Karena MW bisa. Ini saya method surface ya log uppernya gitu ya kan S tapi kita tuh log distance plus 3,3 apa ini enggak ada hanya interface gunakan untuk gempa-gempa dangkal dan di sini dia juga sama seismograph log period. Jadi kalau itu di seismograph di sini ya LP. Nah, baru kita bisa pick maksimum amplitudenya itu dari sini. Gitu. Ini dikatakan maksimum amplitudenya 1938. Jadi ini berarti 13 detik, oke? Secara umum, rangkaian untuk menghitung magnitude adalah rekaman pakai instrumen ke SP atau ke long period, ya SP untuk gelombang body, long phase, kemudian hitung maknya. Kemudian dimasukkan ke rumus, dihitung periodenya, kemudian dimasukkan ke rumus dan dikoreksi. Koreksi pakai tabel tadi. Itu jadi ada stepnya, gitu ya. Sekarang kalian udah bisa kalau suruh ngitung amplitude. Ini maksudnya kalian bisa baca sendiri detailnya. Kalau kalian mau ngitung magnitude. Nah, setelah tadi kita bahas beberapa magnitude yang ternyata memiliki limitasi, sampailah kita ke mau dihitung berdasarkan apa? Bukan berdasarkan P, bukan berdasarkan S, bukan berdasarkan Rayleigh atau Love, tetapi berdasarkan momen. Momen itu dapatnya dari mana? Pertemuan kita sudah membahas F kali D atau momen. Ayo dijawab. F dikali jarak dikali sin theta. Ini F
Itu yang udah saya sampaikan F kali D. Yang lainnya, yang ada geometri Caesarnya. Apa? Udah ada satu nih, mu kali ya ketebalan atau bukan ketebalan istilahnya apa? Panjang kali lebar ya, kali luas. Terus dikali D. dikali slipnya. Ini momen ya, ini momen. Atau ada satu lagi cara. Momen itu yang mana? Momen itu ini tadi. Daerah yang lurus itu nilainya berapa? Itu momen. Jadi bisa itu nilainya. Daerah yang lurus itu nilainya berapa? Itu momen. Oke? Jadi kita ngitung ini, kita nggak perlu picking amplitude P as really low, tapi kita melihat spektrum jadi source spectrum. Nggak gini juga ya gambarnya ya. Kalian ingat-ingat hasil. Nah, daerah yang sini nih, yang lurus ini momen. Secara spektrogramnya di function bisa menghitung momen magnitude. Gitu. Makanya momen magnitude itu dia akurasi dan dia sangat merepresentasikan dari saat itu likely to or entah prospernya gitu. And isu ya, terserah. Ini sampai sini paham ya. Ada yang ditanyakan ke sini sebelum ke kelihatannya kurang deh. Saya dulu ya, energi di magnitude yang bukan adalah tubuh dari sama 0,824 I atau 1 km 1 ms. Apa perbedaannya? Apa diatasi di saturasi di 6,5. Sehingga kalau kalian ada 4 magnitude di atas 6,5 kalian pakai ms. Oke, kalian bisa menghitung energi pakai yang persamaan kedua. Nah, mungkin saya juga telah kumpulkan itu untuk dengan space 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 9 deh. Kalian hitung berapa E-nya, berapa besar dengan apa ya? Metode ke 6, ke 4, ke 7. Aku dari berapa sih? Oh ya adalah nggak apa-apa dari 3, 4 ke 8. Atau pokoknya kalian ngitung terserah ya, maksudnya perbandingan antara 6 ke 7. 6, 2, 3 gitu. Poinnya ya itu bisa dipahami ya. Mau mana aja boleh. Contoh lagi 3 ke 6 bedanya berapa? Gitu. Ternyata magnitude 5 dan 7 ternyata sekian kali ya. Itu ternyata sekian ternyata jadi magnitude 6 itu 1 kali lebih besar daripada magnitude 5. Magnitude itu besar pada oke. Jadi ini saya cantum ada hitungnya salah ini itu 10 pangkat ya. Jadi dalam apa bentuk semuanya kemudian masalah angkatnya bedanya dari 10 pangkat tengah itu kan 10. Maksudnya kan kita mengambil satu bulan pandemi pengantung dulu. Jadi sekarang kita intas transaksi tiap yang jadi senternya itu atau mana ya? Jadi misalnya kalau begitu dulu minta biaya country berdasarkan lahan warga. UGS jadi apa saja intensitas. Meskipun ya intensitas juga bisa diturunkan dari background acceleration. Intensitas bisa dihitung dari situ. Tetapi bisa juga intensitas dari apa yang dari dua cara. Nah, sekarang efek dari gempa bumi akan terjadi sekitar 1 gempa. Ya udah kalau itu kalau dengan informasi kita itu dengan F langsung. Kalau secondary itu tidak dengan bagi adaran gitu kan pasti pecah tanahnya apa? Kalau lihat di internet nanti ada tanah yang patah, itu yang langsung ya tidak langsung secondary effect itu karena gelombang jalar kan ini selalu kan kiri itu kan sehingga membuat rumah-rumah
hancur. Dan dari Palu isunya secondary effect banyak banget yang di Palu, ya kan? Secondary effect-nya ada likuifaksi, faktor intrinsik faktor yang pengaruhi apa-apa dan gempa magnitudo jelas, dan itu hanya tergenerate jika gempanya memiliki mekanisme atau tip panik atau patahan. Ya, jadi patahan ini itu turun, ya mesti airnya kan bergejolak, dia nanti naik. Nah, jadi tsunami, ya kan? Di pantai dia jadi tsunami. Gitu. Kalau dia patahan naik juga sama. Gitu. Dia airnya tidak akan bergejolak turun, jadi tidak akan menghasilkan tsunami. Tipe dan lokasi gempa serta kedalaman. Faktor kondisi gempa, jarak sumber, jejak gelombang seismik, masa keras atau lunak, kan yang sering kalian jadikan TA, datang apakah dia biasa atau bukan. Gempa itu kalau dihitungan akan dia jauh atau bukan. Ya, jadi sekilas gempa Jogja itu yang meninggal 5.000 orang itu bukan karena gempanya, tapi karena banyak korbannya yang sampai 5.000 itu dia berada di cekungan itu sedimennya jatuh abu, pokoknya QHV-nya itu dia bertumpuk di sini, ya, jadi misalnya tambah dahsyat. Lokasi atas erupsi, kesiapan warganya, waktunya gempa. Kalau gempanya malam ini lebih potensi pada siang hari. Jadi ini penting. Intensitas kalau gempa itu hanya sama magnitudo ini. It's back on the head itu dia hanya sama magnitudo. Tapi kalau intensitas gempa ya yang digunakan untuk bukan trans. Jadi kalau skala internasional namanya Medali City. Kalau di Indonesia itu pakarnya BMKG SIG namanya. Itu hanya satu jadi skala intensitasnya masing. Taiwan memiliki satu juga tapi namanya CA skala intensity. Indonesia punya BMKG dan seterusnya kalian bisa baca. Apa yang terjadi untuk syarat kemudian deskripsi nih kalian bisa baca sendiri. PKI ground action akselerasi dari keran tanah akselerasi maksimum 2 sampai 8 gram ya. Kalian bisa baca sendiri di presentasi ngeri ini kalau udah 68 sekian ya, kalau udah mulai dari SIG sekali juga udah ngeri sebenarnya ya gitu. Nah kalau semua ada kemudian kalau rilis ini check map peta guncangan. Peta guncangan itu isinya apa? Isinya kamera kalinya dan ada PGA-nya. Gitu. Jadi kalian bisa baca dari berapa itu perlu yang nggak begitu kerasa. Kalian bisa baca informasi itu dari ada skala MMI dan ada PGA-nya gitu. Mana? Saya harap wawasan kalian tambah ya dan tidak ngantuk. Silahkan Dimas. Kalau itu semisal jadi itu nggak kerasa gitu loh Bu, tapi memang kedeteksi ada gempa. Maksudnya nggak kerasa sama kita sebagai manusia tuh biasa kan manusia memang biasa. Terus di tergantung sih itu longsor karena apa. Kalau longsor memang karena apa? Tapi kemarin Mas tahu itu kan di pegunungan ada deteksi gempa, tapi ternyata kalau itu mau ke Ibu memastikan apakah secondary effect-nya termasuk longsor itu. Mungkin sebelum ada gempa dia masih kokoh gitu ya, tapi karena kemarin ada gempa jadi itu aja. Kalau mungkin ternyata ada yang lain ya aku nggak tahu yang lainnya apa. Hujan toh kan longsor karena nama hujan. Kalau karena hujan berarti bukan. Lalu Jepang, Aceh, tsunami Aceh itu secondary effect. Ya kan bukan karena patahannya, tapi karena tsunami-nya. Gitu. Palu itu likuifaksi, semua satu bisa hancur itu juga secondary. Lagi? Aman? Enggak ya? Jaraknya 2, jaraknya 3, jaraknya 4. Itu yang pengen saya gitu. Gitu ya. Kalau nggak ada, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Semoga hari kalian menyenangkan. Amin ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore Bu.